Ikhwani fillah, sesungguhnya manusia diciptakan dalam kondisi diberikan fitrah, memiliki jiwa kasih sayang, memiliki naluri kasih sayang kepada sesama manusia, kepada makhluk dan hidup. Kasih sayang ini selalu dimiliki oleh setiap makhluk hidup ini. Bahkan hewan pun memiliki kasih sayang. Termasuk kita yang hidup di dunia ini tentu memiliki kasih sayang. Dan manusia diberikan fitrah berbelas kasih, memiliki kasih sayang kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada diri-diri kita. Bila kita renungkan orang yang paling kita kasihi, yang paling kita cintai, siapa mereka? Adalah anak-anak istri kita. Lebih dari itu, manusia juga diberi fitrah kecintaan yang lebih besar daripada itu, kasih sayang kepada orang tua yang telah banyak berjasa kepada setiap kita. Lebih dari itu, kasih sayang yang lebih besar adalah kasih sayang dan cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Tentu masing-masing kita cinta kepada Allah, memiliki kasih sayang kepada Allah. Dan kasih sayang yang paling agung adalah kasih sayang Allah kepada para hamba. Bisa jadi kita mengatakan, kami cinta Allah, kami kasih dan sayang kepada Allah. Namun sudahkah Allah memberikan kasih sayang kepada kita? Ini yang menjadi pertanyaan. Ini yang menjadi PR kita. Sudahkah Allah berbelas kasih kepada kita? Sudahkah Allah mencurahkan kasih sayang kepada diri-diri kita? Maka ini menjadi pertanyaan besar yang harus dijawab dan harus dituntaskan. Setiap kita tentu mengatakan kami cinta Allah, namun belum tentu jawabannya Allah cinta kepada kita. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala apabila melimpahkan kasih sayang kepada seorang hamba, pasti Allah akan memberikan penjagaan kepadanya, dan Allah akan lindungi hamba tersebut dari siksa neraka. Sebagaimana di dalam hadis, suatu saat Rasulullah SAW berada di jalan, melihat seorang ibu beserta anak kecil ataupun bayinya yang berlatih berjalan di jalan-jalan umum. Tiba-tiba rombongan manusia melewati jalan tersebut, dan ibu tersebut bergegas untuk mengambil putranya yang masih kecil. Anakku, anakku, anakku. Artinya ingin melindungi dari rombongan orang yang berjalan tersebut sehingga tidak terinjak, sehingga tidak menjadi korban dari orang yang lewat tersebut. Maka para sahabat pun bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah mungkin ibu yang penuh belas kasih, ibu yang mencintai, menyayangi putranya ini akan membiarkan putranya terinjak-injak oleh manusia atau bahkan tewas mengenaskan? Maka dijawab oleh Rasulullah, la wala yulqa habibahu finnar. Tidak. Seorang ibu yang memiliki belas kasih, cinta kasih, kasih sayang kepada putranya, dia akan menjaganya. Demikian pula Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala apabila berbelas kasih kepada seorang hamba, maka akan menjaganya dari siksa api neraka.
Allah akan menjaga hamba tersebut. Jangan sampai hamba yang Allah cintai terbelenggu di dalam siksa api neraka. Tidak akan. Tidak akan. Sehingga menjadi pembicaraan kita, apakah kita sudah tergolong orang-orang yang Allah berikan cinta kasih hingga Allah akan menyelamatkan kita dari siksa api neraka? Maka inilah yang perlu kita pelajari. Pertama, kiat untuk mendapatkan cinta kasih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dan kasih sayangnya. Dan apabila seorang hamba dikasihani oleh Allah, maka Allah akan memberikan taufik kepada iman dan agama yang benar. Ini tanda cinta kasih sayang Allah kepada hamba. Allah akan menunjukkan jalan keimanan. Tanda cintanya Allah, kasih sayangnya Allah, Allah akan menunjukkan jalan keimanan dan agama yang lurus. Diriwayatkan oleh Rasulullah SAW dari hadis Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala qassama bainakum akhlaqakum kama qassama bainakum arzaqakum. Sesungguhnya Allah membagi kepada para hamba akhlak-akhlak yang mulia. Dengannya akan menyelamatkan masuk ke dalam surga Allah. Sebagaimana Allah membagi rezeki-rezeki kepada kalian semuanya. Wa innallaha ta'ala yu'til mal man ahabba wa man la yuhib. Dan sesungguhnya Allah akan memberikan harta dunia kepada siapa saja yang Allah cintai dan Allah tidak cintai. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala la yu'til iman illa man yuhib. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan keimanan kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai, Allah berikan kasih dan sayang. Sehingga alamat yang pertama, kasih sayang Allah kepada seorang hamba, diberikan iman. Diberikan iman. Maka kita bersyukur kepada Allah. Allah melimpahkan iman kepada kita, menunjukkan jalan-jalan keimanan kepada kita yang dengannya menjadi bekal bagi kita meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dunia, harta, Allah membaginya, Allah memberikan rezeki kepada siapapun. Namun masalah iman, ini yang tidak semua orang mendapatkannya. Sehingga syukur yang sangat besar yang kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah mensyukuri iman, memuji kepada Allah atas limpahan iman, an hadakum lil iman, di mana Allah memberikan jalan keimanan kepada masing-masing kita sehingga kita bisa menyusuri agama ini dengan baik. Kemudian yang kedua, tanda kecintaan Allah kepada hamba, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjaganya dari fitnah dunia dan syahwatnya. Setelah memberi iman, tanda kasih sayang Allah kepada seorang hamba, Allah akan menjaga hamba tersebut dari fitnah dunia dan syahwatnya. Diriwayatkan dari Mahmud ibnu Labid radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, innallaha azza wa jalla yahmi abdahul mu'min fid dunya wa huwa yuhibbuhu kama yahmuna mardakum ta'am wasyarab wa takhafuna alaihi. Sesungguhnya Allah azza wa jalla menjaga hambanya yang mukmin dari fitnah dunia ini, padahal dunia disenangi oleh seorang
manusia. Sebagaimana kalian menjaga orang-orang sakit di antara kalian dari makanan-makanan, minuman-minuman yang memadoroti tubuhnya. Orang yang sakit terkadang dicegah dari makan ini, minum ini, sesuatu yang membahayakan, terutama apabila berlebihan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga demikian. Apabila ingin melimpahkan kasih sayang kepada seorang hamba, maka diberikan batasan terhadap dunia, sehingga tidak berlarut-larut, sehingga tidak terus tersandra dengan dunianya. Karena yang namanya dunia Allah memberikan kepada siapa saja, sebagaimana yang sebelumnya. Syahwat dunia akan menggoda manusia, sebagaimana Allah ciptakan surga dan neraka. Surga dipenuhi dengan hal-hal yang memberatkan, sehingga hampir-hampir manusia tidak ingin memasukinya. Namun ketika melihat surga, semua manusia ingin memasukinya, karena Allah menghiasnya dengan sesuatu yang tidak nyaman, yang tidak disenangi oleh manusia dan syahwatnya. Maka hampir-hampir tidak seorang pun dapat memasuki surga. Dan sebaliknya, neraka apabila dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap makhluk akan menjerit. Melihatnya saja tidak mau, apalagi memasukinya. Namun karena yang namanya neraka, Allah hias dengan sesuatu yang sejajar, sederajat, yang disukai oleh hawa dan nafsu, sehingga hampir-hampir semua orang tidak ada yang selamat dari siksa api neraka. Inilah rahasianya. Bila Allah mencintai seorang hamba, memberikan belas kasih sayang, maka akan menahannya dari syahwat dunia. Karena sesungguhnya syahwat dunia adalah perhiasan dari siksa neraka. Neraka dihiasi dengan syahwat, sehingga hampir-hampir tidak seorang pun bisa selamat dari siksa neraka, ingin memasukinya. Walaupun secara kenyataan, bila melihat secara kasat mata, semua orang akan menjauh, menjerit, berteriak, tidak akan ingin melihatnya, apalagi memasukinya. Sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda ketika ditanya oleh para sahabat, tunjukkan kepada kami wahai Rasulullah amalan yang apabila aku mengamalkannya, aku mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan kasih sayang dari para hamba manusia. Maka Rasulullah SAW bersabda, izhad fit dunya yuhibbukallah. Zuhudlah ketika berada di dunia, niscaya engkau akan mendapatkan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan zuhudlah terhadap apa yang berada di tangan-tangan manusia, yang dimiliki oleh manusia, niscaya para manusia akan memberikan kasih sayang kepada kalian. Maka zuhud artinya menjadikan dunia hanya sekedar di tangan kita, tidak menjadikan mengikat di dalam hati-hati kita. Terkadang seseorang terikat hatinya dengan dunia. Untuk berbuat kebaikan, ya dia merasa eman-eman. Tapi kalau untuk masalah urusan-urusan dunia, pergi ke pasar, berbelanja berjuta-juta pun dia akan membelanjakan dengan senang hati, dengan rasa puas. Namun kalau seandainya misalkan berinfak di jalan Allah 100.000 saja, 1 juta saja, sangat berat sekali. Ini menunjukkan ya suatu hal yang tidak baik pada diri-diri kita. Kemudian kiat yang ketiga
untuk menggapai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan sifat lemah lembut kepada hamba tersebut. Kasih sayang Allah kepada hamba ditunjukkan pada sikap lemah dan lembut oleh hamba tersebut. Rasulullah SAW bersabda, innallaha idza ahabba ahlal bait adkhala alaihimur rifq. Apabila Allah mencintai, memberikan anugerah kasih sayang kepada suatu rumah tangga, maka Allah masukkan dalam rumah tangga tersebut kelemah lembutan, lemah lembut. Allah mencintai, menyukai sifat lemah lembut dan tidak menyukai sifat kasar. Tanda seseorang diberikan anugerah kasih sayang oleh Allah, dia memiliki jiwa yang lembut. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Sesungguhnya Allah mencintai, menyayangi, berbelas kasih kepada kelembutan segalanya, kelemah lembutan di dalam segala hal. Ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila seorang melihat di dalam rumah tangganya bersifat kasar, apalagi bersifat keras, bahkan menganiaya istri dan anaknya, maka ini merupakan tanda tidak cintanya Allah kepada hamba tersebut. Bila hamba tersebut diberikan ilham kasih sayang oleh Allah, maka dia akan memiliki jiwa kasih sayang kepada hamba yang lain, berbuat, bersikap dengan lemah dan lembut. Kemudian yang berikutnya, tanda kasih sayang Allah, kecintaan Allah kepada seorang hamba, Allah memberikan ujian di dalam hidupnya. Allah menguji. Kasih sayang Allah kepada seorang hamba dengan cara Allah memberikan ujian. Rasulullah SAW pernah bersabda, inna idomal jaza ma'a idomil bala. Sesungguhnya pahala di sisi Allah itu besarnya tergantung besarnya ujian yang diterima oleh seorang hamba. Kita akan mendapatkan pahala besar, ganjaran yang besar apabila ujian yang kita terima dari Allah juga besar. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila memberikan kasih sayang kepada seorang hamba, Allah mengujinya, memberikan ujian, diuji. Karena hidup ini adalah ujian. Maka ketika seorang diuji oleh Allah, maka berbesar hatilah. Berbesar hatilah. Itu tanda kasih sayang Allah kepada hamba. Faman ahabba faman radiya falahu ridho. Maka barang siapa yang diuji kemudian dia ridho kepada Allah, maka baginya mendapatkan keridhoan di sisi Allah. Tapi kalau seandainya sebaliknya, dia murka, dia marah, dia menggerutu, dia tidak terima, maka Allah pun akan murka kepadanya. Karena yang namanya ujian datang dari Allah. Allah menguji hamba untuk melihat ayyukum ahsanu amala. Mana di antara kita yang amalnya di sisi Allah yang paling baik. Kadang seorang diuji dengan dunia, dengan kesehatannya, dengan kefakirannya, dengan rumah tangganya, diuji dengan masyarakatnya, diuji dengan suatu penyakit apapun yang ia tidak senangi. Bahkan seorang terkadang terkena duri, seseorang sudah berhati-hati, orang sudah berjalan dengan hati-hati, tapi dia terkena duri. Maka orang yang ridho dengan ujian Allah,
maka dia mendapatkan keridhaan, pahala besar di sisi Allah. Dan barang siapa yang murka, tidak terima, marah, maka Allah pun akan marah kepadanya, karena Allah yang mengujinya. Kalau dia tidak terima kepada Allah, maka apa jadinya? Allah pun akan murka kepadanya. Sebagaimana Allah terangkan dalam surat Al-Baqarah, wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kata Allah, kami akan menguji para manusia dengan rasa takut. Terkadang kita takut terhadap sesuatu, maka ini ujian. Rasa kelaparan, betapa seringnya kita merasa lapar, itu ujian dari Allah. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, hartanya menipis, bahkan habis, bahkan tidak memiliki harta, itu ujian dari Allah. Karena yang namanya dunia pasang surut. Maka kata Allah, ya, wal amwali wal anfus, bahkan nyawa. Allah menguji manusia dengan hilangnya nyawa. Demikian juga samarat, hasil dari bertanam mereka. Terkadang tidak panen, terkadang panennya sedikit. Untuk membayarkan modal sebelumnya pun tidak cukup, tapi hendaknya bersabar, bergembira. Kata Allah, wa basyiris sabirin, bergembiralah, bergembira, bergembiralah dengan ujian Allah dan kesabaran yang ia mampu melakukannya. Allah memberitahukan dengan wa basyir, berikan kabar gembira. Orang yang diuji adalah kabar gembira dari Allah, menunjukkan Allah cinta kepadanya, Allah berbelas kasih kepadanya, Allah ridho kepada hamba tersebut. Dengan apa? Dengan ujian-ujian yang diberikan setahap demi tahap. Bahkan seseorang diuji di dalam kehidupannya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, innar rajula la yakuna lahu indallahi manzilah. Terkadang seseorang hamba memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, namun amalnya tidak cukup, amalnya, kesolehannya tidak cukup. Famazala yabtalih, maka Allah memberikan ujian bima yakrah, dengan sesuatu yang ia tidak senangi, hatta yablughu iya, sampai dia naik derajat tinggi seperti yang ada di sisi Allah. Terkadang ya kita memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah, namun amal kita tidak soleh. Namun terkadang ibadah-ibadah kita tidak sampai, maka Allah akan menyampaikan derajat ini dengan apa? Dengan cara yang lain. Dengan apa? Memberikan ujian, diuji, dicoba. Bahkan di dalam hadis yang lain dikatakan, ya, fa innal anbiya, ya, mereka adalah orang-orang yang paling berat ujiannya. Ketika Rasulullah SAW ditanya siapa yang paling berat ujiannya, siapa orang yang paling disayang oleh Allah, diberikan belas kasih, cinta kasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ujiannya paling berat, maka dijawab oleh Rasulullah, al-anbiya, para nabi. Para nabi dan para rasul adalah sosok manusia yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Mereka lah hamba-hamba Allah yang paling diberikan limpahan kasih sayang, sehingga ujiannya sangat berat sekali, berpuluh-puluh kali lipat daripada manusia biasa. Ujian mereka tidak sanggup diterima oleh manusia biasa. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang paling disayang oleh Allah. Lihat ujiannya para nabi. Nabi Adam diuji, Nabi Nuh diuji, Nabi Ibrahim diuji, Nabi Musa diuji, bahkan Nabi kita Muhammad SAW diuji. Bahkan sebelum lahir beliau diuji. Ayah beliau 6 bulan
sebelum lahir telah wafat. Lahir dalam kondisi yutma, yatim, tidak mau atau mau diasuh oleh kakeknya. Tentu seorang kakek yang mengasuh tidak sama apabila diasuh oleh ayahnya sendiri. Bahkan ibunya pun meninggal secara cepat, sehingga beliau yatim dan piatu, harus hidup bersama pamannya. Terus ujian begitu berat. Begitu beliau mendapatkan wahyu, diuji oleh Allah, oleh kerabat-kerabatnya, bahkan paman-pamannya, Abu Jahal, Abu Lahab. Diuji dengan penduduk Mekah, ujian yang berat. Maka Rasulullah SAW ketika ditanya siapa orang yang paling diberikan limpahan kasih sayang oleh Allah, mereka para anbiya, dan ujiannya adalah yang paling berat. Kemudian berikutnya, selama imannya tinggi, maka ujiannya juga berat. Orang yang memiliki iman tinggi, dialah orang yang menjadi kekasih Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ujian mereka tentu sangatlah berat. Dikatakan di dalam hadis, seseorang akan dicoba dan diuji oleh Allah sampai dia berjalan di muka bumi sehingga seluruh dosa-dosanya berguguran sebelum dia meninggal dunia. Bayangkan, sebegitu kasih sayangnya Allah. Allah menghendaki seorang hamba yang dicintai menjadi kekasihnya, bertemu, berjumpa dengan Allah, menghadap Allah dengan tidak memiliki dosa. Walaupun mungkin amalnya sederhana, tapi dengan ujian, itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hamba. Sampai dia berjumpa dengan Allah, tidak lagi memiliki dosa. Berkata Luqman Al-Hakim kepada putranya, sesungguhnya emas itu dimurnikan dengan api, diuji. Ya, ketika emas bercampur dengan bahan-bahan lain, maka diuji, harus ditempa, harus dipanaskan, harus dimurnikan dengan apa? Dengan api, sampai begitu mengkilat, nampak itu adalah emas yang murni. Maka seorang mukmin juga demikian, dia akan diterpa, dia akan diuji, dia akan dibersihkan sampai dia tidak memiliki dosa di dunia dengan ujian-ujian yang Allah berikan kepadanya. Maka ujian merupakan pemurnian. Kemudian yang kelima, salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada hamba, Allah memberikan hukuman ketika di dunia. Ketika seorang memiliki dosa, maka Allah akan berikan balasannya ketika di dunia. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah ibnu Mughaffal, bahwasanya ada seseorang di saat itu sedang menggoda seorang wanita yang dahulunya di masa jahiliyah dia pezina, kemudian masuk Islam dan bertaubat. Ternyata masih ada seseorang lelaki yang masih menggodanya dan hampir-hampir memegangnya. Maka wanita ini berkata, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Allah sudah menunjukkan jalan Islam dan menghapus jahiliyah. Maka orang tersebut berhenti menggoda dan meninggalkannya. Dan ketika meninggalkan wanita tersebut, dia selalu menoleh kepadanya. Dan tiba-tiba dia tertabrak dan melaporkan kejadian ini kepada Rasulullah SAW. Maka Rasul pun berkata, anta abdun aradallahu bika khaira. Engkau adalah seorang hamba
yang Allah berkehendak kebaikan kepada dirimu. Allah mencintai dirimu dengan menyegerakan balasan ketika di dunia. Engkau menggoda seorang wanita, padahal dia sudah bertobat, dan Allah berbelas kasih kepada kamu. Allah mencintai kamu dengan memberikan balasan secepat mungkin. Idza aradallahu azza wa jalla bi abdin khaira ajjalalahu uqubatud dunya. Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, maka Allah akan percepat hukumnya ketika selagi di dunia. Dan sebaliknya, apabila Allah menghendaki keburukan bagi seorang hamba, Allah menunda hukumannya hingga di akhirat. Hingga di akhirat. Siapa yang mampu menahan adab akhirat, siksa neraka yang begitu dahsyat? Siapa yang mampu kuat ya disiksa di dalam neraka? Maka alamat cintanya Allah, kasih sayang Allah kepada seorang hamba, apabila dia memiliki dosa, kontan Allah membayarnya di tempat. Dan itu tanda kasih sayang Allah, sehingga dia berjumpa dengan Allah tidak lagi memiliki dosa. Idza ra'aita Allah yu'til abda minad dunya ala ma ya'sihi ma yuhibbu fa innahu wa istidraj. Dan sebaliknya, ketika seorang hamba melakukan dosa-dosa, melakukan banyak kesalahan, tidak mau beribadah kepada Allah, namun Allah beri kenikmatan-kenikmatan di dunia, maka ketahuilah itu adalah istidraj, perpanjangan dari Allah. Allah mengulur, Allah memberikan kesempatan, dan itulah yang terburuk baginya. Seorang berada dalam kondisi maksiat, namun keinginan-keinginannya tercapai, dia mendapatkan rezeki yang melimpah, maka ingat, ini adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengulur dia. Ketika diulur sampai pada puncak, fa akhadnahu baktatan, maka kata Allah akan mengambilnya sekaligus. Dan ini adalah sifatnya orang-orang kafir. Bagaimana kaumnya Nuh ketika berbuat kufur sampai pada puncaknya. Bagaimana Fir'aun, umatnya Nabi Musa, ketika berbuat kekufuran sampai pada puncaknya, maka Allah mengambilnya. Lihat Korun, lihat Namrud, orang-orang yang durhaka kepada Allah, bahkan mereka bermegah-megahan dengan dunianya, maka Allah mengulur sehingga pada waktunya Allah akan memberikan siksa padanya. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baktatan fa idahum mublisun. Apabila seorang bergembira hingga pada puncaknya, sedangkan mereka kufur kepada Allah, mereka lalai kepada Allah, mereka tidak mempedulikan ketika diperingatkan, maka Allah akan bukakan kepadanya baktah, adab yang sekonyong-konyong, adab yang tiba-tiba datang menghampirinya, maka Allah pun mengambilnya. Meskipun demikian, bukan berarti kita memohon kepada Allah untuk menyegerakan adab apabila kita berbuat dosa. Tidak demikian. Dahulu seorang sahabat mendapatkan sakit yang sangat keras sampai dikatakan tinggal tulang belulang dan masih hidup. Kemudian Rasulullah SAW menjenguknya, dan Rasulullah SAW curiga, ini penyakit, ini musibah, bukan musibah biasa, dan bertanya kepada orang tersebut, apakah engkau pernah berdoa sesuatu kepada Allah atau melakukan sesuatu kepada Allah?
Maka orang tersebut mengatakan, iya wahai Rasulullah, aku dahulu selalu berdoa, ya Allah, apapun azab, siksa di neraka yang kelak engkau akan berikan kepadaku, tolong percepat di dunia. Maka Rasul mengatakan, subhanallah, maha suci Allah. Ini doa macam apa seperti ini? Doa macam apa ini? Mengapa engkau tidak mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Mengapa engkau tidak lebih baik mengatakan, ya Allah, berikan kami di dunia kebaikan, berikan ketika kami di akhirat kebaikan, dan jagalah kami dari siksa api neraka. Sehingga doa ini menjadi populer. Menjadi populer. Kenapa seorang meminta adab dari Allah, meminta siksa dari Allah? Ini tidak dibenarkan dalam syariat. Tidak akan mampu siapapun mendapat siksa Allah. Ya, bukan berarti kalau kita ingin menghapus dosa memohon kepada Allah agar diturunkan adab, tidak. Tidak. Tapi ucapkanlah doa yang sangat sungguh luar biasa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami ketika di dunia kebaikan-kebaikan. Apapun kondisi kami bermaksiat kepada Engkau, ibadah kami tidak memenuhi ya ketentuan-ketentuan Engkau, berikan kepada kami dunia kebaikan. Berikan kepada kami di akhirat kebaikan, dan lindungilah diri-diri kami dari siksa api neraka. Ini ya suatu sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW, ya, agar memohon kebaikan. Dan yang namanya azab itu tidak boleh ditantang. Kalau datang kita terima, ya, ujian, musibah itu kita terima, kita ridho, kita bersabar, namun tidak mengharapkan musibah. Tidak disyariatkan bagi siapapun meminta musibah kepada Allah, meminta ujian kepada Allah, ya Allah tolong uji kami. Tidak. Tidak. Kalau Allah menguji kita tidak akan pernah sanggup, tidak akan pernah sanggup. Ya, sehingga Rasulullah SAW memberikan nasihat yang sangat berharga kepada para sahabat. Berdoalah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba, di antaranya yang keenam, memberikan taufik kepada manusia untuk saling membantu, tolong menolong di dalam kebaikan-kebaikan. Diriwayatkan di dalam hadis Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasannya seseorang datang kepada Nabi SAW kemudian bertanya, siapakah orang yang paling dicintai, disayangi, dikasihi, diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Rasulullah pun menjawab, orang yang paling diberikan limpahan kasih sayang kepada Allah adalah orang yang paling bermanfaat untuk para manusia. Siapapun yang paling bermanfaat kepada umat manusia, itulah orang yang dilimpahi kasih sayang kepada Allah. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wasururun, dan amalun ahabbu ilallah, suatu amalan yang paling disenangi, digemari oleh Allah adalah rasa surur, rasa kebahagiaan yang dimasukkan dalam hati seorang hamba, bisa menyenangkan manusia, bisa membahagiakan manusia. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa takshif an kurobihi, engkau bisa mengentaskan kesusahan orang-orang lain, engkau bisa memenuhi hajat orang-orang lain,
engkau mampu menghilangkan kelaparan orang-orang lain, engkau bisa memenuhi hutang orang-orang lain, maka sesungguhnya Allah bersama seseorang yang bila mana dia selalu memenuhi hajat saudaranya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, sungguh aku berjalan bersama saudaraku memenuhi hajatnya, itu lebih aku sukai daripada aku beriktikaf di masjidku ini selama 1 bulan. Bayangkan, beriktikaf di Masjid Nabawi pahala yang sangat besar, namun Rasulullah SAW lebih menyukai. Untuk apa? Untuk berjalan bersama saudaranya, memenuhi kebutuhan dan hajatnya, sehingga menyenangkan saudaranya, memasukkan kebahagiaan di dalam hati saudaranya, itu lebih baik daripada beriktikaf selama 1 bulan. Apa rahasianya? Karena kalau dia beriktikaf, pahalanya untuk dirinya, sedangkan dia ketika membahagiakan orang lain, dia akan bahagia, keluarganya akan bahagia, anak-anaknya akan bahagia, semua orang di dekatnya akan mendapatkan kebahagiaan, dan Allah akan bersyukur kepadanya. Dan barang siapa yang menahan amarah, padahal sesungguhnya dia mampu untuk menahannya, maka akan Allah ridhoi kepadanya. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang paling diberikan limpahan kasih sayang oleh Allah adalah orang yang paling bermanfaat. Manfaatnya luas, menyenangkan tetangganya, memberikan belas kasih kepada fakir dan miskin, ya, membahagiakan orang-orang yang susah, mengentaskan kesusahan-kesusahan, ya, para fuqara dan masakin, dan seterusnya. Ini adalah tanda kasih sayang Allah kepada hamba tersebut. Sebagaimana Allah adalah zat yang maha kasih, maha penyayang, ya, maka hamba tersebut meniru, mengikuti sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, membahagiakan manusia di sekitarnya. Kemudian yang ketujuh, di antara kasih sayang Allah kepada hamba, Allah mengilhami akhlak yang baik. Mengilhami akhlak yang baik. Suatu hari Abu Usamah Ibnu Syarik bercerita, dahulu kami duduk-duduk bersama Nabi SAW, dan tidaklah seorang di antara kami para sahabat mampu mengangkat kepala-kepala kami. Kami semuanya tertunduk, tidak ada yang berani mengangkat suara. Kemudian Rasulullah SAW tiba-tiba bersabda, man ahabba ilallahi qala ahsanuhum khuluqa. Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling Allah berikan kasih sayang kepadanya? Maka Rasul menjawab, orang yang paling baik akhlaknya. Dan dulu Rasulullah SAW akhlaknya adalah Al-Quran. Beliau berbuat baik kepada yang tua, berbuat baik kepada yang muda, bahkan anak kecil, bahkan kepada makhluk, bahkan kepada orang kafir pun. Beliau memiliki tetangga Yahudi. Suatu hari beliau sakit, beliau menjenguknya, bahkan mengajaknya untuk masuk ke Islam. Tetangga yang sakit ini ketika diajak oleh Nabi SAW masuk Islam, maka menoleh kepada bapaknya yang Yahudi, yang sudah tua. Maka ayahnya pun memberikan isyarat menganggukkan diri. Kemudian tetangga yang sakit dari Yahudi tersebut pun masuk Islam, dan dia meninggal dalam kondisi Islam. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, segala puji bagi Allah yang mengentaskan pemuda Yahudi ini dari siksa api neraka. Mengentaskan dari siksa api neraka karena dia masuk Islam, karena dia mau melantunkan syahadat ketika dijenguk oleh Nabi SAW. Bayangkan, ya, kalau seandainya kita memiliki tetangga-tetangga yang kafir,
ya, kemudian kita jenguk, kita doakan, kita ajak dia masuk ke dalam Islam dan mampu berislam, maka itu pahala besar, dan itu adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah, mengentaskan seorang manusia dari siksa api neraka. Kemudian yang kedelapan, yang terakhir, alamat tanda kasih sayang Allah kepada seorang hamba, Allah memberikan kepada dia husnul khotimah, memberikan husnul khotimah, pungkasan yang baik, meninggal dalam kondisi baik. Rasulullah SAW bersabda, idza ahabballahu abdan as-salah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah apabila memberikan kasih sayang kepada seorang hamba, maka Allah akan memaniskannya, dijadikan dia seorang hamba yang manis. Maka para sahabat bertanya, bagaimana seorang hamba bisa menjadi manis? Maka Rasulullah SAW menjawab, yuwafiqahu amalan sholihan baina yaday ajalihi hatta yardo anhu jirono. Allah mengilhami orang yang hendak meninggal tersebut dengan suatu amal saleh, sehingga keluarganya, tetangganya meridhoi, sehingga dia meninggal dalam kondisi manis, seperti gula. Gula itu manis. Orang yang meninggal dalam kondisi manis, ya, Allah memberikan ilham dengan suatu amalan, dengan amal saleh tersebut, sehingga keluarganya ridho, orang-orang sekitarnya ridho, sehingga semuanya memujinya. Maka ini tanda dari apa? Husnul khotimah. Di dalam riwayat yang lain, istakmalah, Allah memakainya. Apabila seorang hendak meninggal, maka Allah memakainya. Memakai bagaimana? Ya, istakmalahu fi khair. Allah menggunakannya melalui hamba ini dengan suatu kebaikan-kebaikan, sehingga dia dipungkasi meninggal dunia dalam kondisi kebaikan. Ini adalah suatu hal yang baik, didambakan oleh setiap muslim, yaitu meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Orang yang meninggal husnul khotimah diantara adalah mereka-mereka yang syahid, yang gugur di medan perang. Seseorang berperang di jalan Allah, kemudian dia gugur. Orang yang semacam ini adalah sangat manis, meninggal yang sangat manis. As-salah, Allah memaniskan dia. Mungkin bisa jadi dalam ibadahnya, ya, ibadahnya kurang. Bisa jadi di dalam akhlaknya bisa jadi kurang. Namun dia meninggal dalam kondisi berperang di jalan Allah. Allah memaniskan dia. Allah menjadikan diri dia manis. Allah menggunakan akhir hayatnya dengan kebaikan, sehingga memungkasi dengan husnul khotimah. Di antara tanda husnul khotimah adalah al-mu'min yamutu bi iraqil jabin. Seorang mukmin meninggal dengan kening yang berkeringat. Kenapa berkeringat? Karena Allah mengambilnya dengan sakaratul maut. Allah menghapus dosa-dosanya dengan sakarat tersebut. Allah memaniskannya. Maka tanda, ya, kebaikan bagi seorang mukmin, alamat Allah ridho kepada seorang mukmin, dia meninggal dalam kondisi keningnya basah, berkeringat. Kenapa? Karena di saat sakaratul maut dia mengalami sakit yang luar biasa, sehingga dosa-dosanya pun runtuh berguguran, dosanya pun berjatuhan. Ini tanda dari kebaikan seorang hamba ketika husnul khotimah. Di antara tanda husnul khotimah adalah barang siapa yang di akhir kehidupannya
mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang akhir hembusan nafasnya dia mengucapkan la ilaha illallah, tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia masuk surga. Masuk surga. Seperti kisah Yahudi tersebut. Seorang Yahudi, dia kafir kepada Allah, tidak pernah beribadah kepada Allah, namun sisa-sisa nafasnya dia masuk Islam, maka dengan la ilaha illallah tersebut Allah hapus dosa-dosanya, dosa keburukannya, dosa kekufurannya, dosa kemusyrikannya. Maka kalimat la ilaha illallah adalah luar biasa, luar biasa. Dan ini tanda dari husnul khotimah. Allah menghapus dosanya, bahkan Allah memasukkan ke dalam surganya. Di antara ya tanda husnul khotimah adalah memohon kepada Allah, yaitu syahid, syahadah, pahala syahid di hadapan Allah. Orang yang meminta, memohon kepada Allah dengan pahala syahid, maka Allah akan berikan. Allah berikan, walaupun dia meninggal di kasurnya, di tempat pembaringannya. Sebagaimana sahabat Khalid ibn Walid, yang dahulunya dia adalah pendekar dari kaum Quraisy, jago berperang ya pada tokoh kafir Quraisy. Ketika masuk Islam, dia selalu berdoa ingin menghapus dosa-dosanya. Sudah berapa banyak kaum muslimin darahnya tertumpah melalui tangan dia, sehingga beliau berazam memohon kepada Allah, selalu berdoa diberikan syahadah, mati syahid, untuk menghapus dosa-dosanya. Dan benar Allah berikan pahala syahid. Padahal para sahabat bercerita di mana meninggalnya Khalid ibn Walid, di kamarnya, di rumahnya, di pembaringannya. Tubuhnya penuh luka, ya ratusan luka di dalam tubuhnya, tidak membawanya kepada kematian. Di medan perang justru beliau meninggal gugur di pembaringannya. Allah berikan pahala syahadah walaupun di dalam pembaringannya. Di antara husnul khotimah dan pahala syahadah adalah orang-orang yang Allah berikan ujian dan petaka. Rasulullah SAW bersabda, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid." Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, maka dia syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, maka dia syahid. Barang siapa yang terbunuh menjaga agamanya, maka dia syahid. Barang siapa yang terbunuh menjaga kehormatannya, maka dia syahid. Sehingga mati syahid pun bisa diraih oleh orang-orang yang menjaga agamanya, menjaga hartanya, menjaga keluarganya, menjaga darahnya. Apabila dia mempertahankan darahnya, nyawanya, keluarganya, agamanya dari rongrongan orang lain, dan dia sampai terbunuh, maka dia syahid. Dia syahid. Rasulullah SAW juga bersabda, ya, ketika orang-orang terkena musibah taun, maka Rasulullah SAW mengatakan fahuwa syahid. Orang-orang yang meninggal karena terkena arus air, maka Rasulullah mengatakan mereka adalah syahid. Orang yang meninggal karena sakit perutnya, maka dia syahid. Bahkan seorang wanita yang meninggal karena melahirkan, dia mati syahid. Bayi tersebut akan menggeret ibunya melalui tali pusarnya menuju surga. Dan orang-orang yang mendapatkan ujian seperti tertimpa
ya barang-barang berat, maka dia syahid, maka ini adalah pahala yang besar. Dengan ujian yang berat, dengan suatu amalan yang mungkin tidak sanggup seseorang melakukannya, dengan itu Allah menghapus dosa-dosanya. Bahkan Allah katakan dia matinya mati syahid, mati dalam kondisi yang manis. Kemudian terakhir, ya, Rasulullah SAW juga pernah mengingatkan para sahabat, bila kalian ingin mendapatkan kasih sayang Allah, mendapatkan kasih sayang Allah, maka ikutilah aku. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Bila kalian hendak mendapatkan cinta kasih Allah, kasih sayang Allah, maka ikutilah aku, ikutilah petunjukku, jalanlah di jalanku, melangkahkah di langkahku, sehingga kamu dalam kondisi meninggal husnul khotimah. Ayat ini sebagai ayat mihnah. Orang-orang yang mengatakan menginginkan kasih sayang dengan Allah tapi tidak mengikuti jalan-jalan Rasulullah, ini suatu ujian bagi mereka. Mereka diuji kalau benar-benar sayang kepada Allah, kasih cinta kepada Allah, maka mengikuti nabinya. Dengan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan mendapatkan kasih sayang, cinta kasih di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di antara cinta kasih Allah adalah mengerjakan fardu-fardunya, sebagaimana dalam hadis qudsi. Seseorang senantiasa terus-menerus mengerjakan kewajiban sampai aku mencintainya, aku menyayanginya, aku berbelas kasih kepadanya. Kemudian melanjutkan dengan amalan-amalan yang disunahkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka bila kita ingin mendapatkan kasih sayang Allah, maka selalu kerjakan kewajiban-kewajiban dan tuntaskan dengan sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di akhir kajian kita hanya bisa berdoa, semoga Allah melimpahkan kepada kita kasih sayangnya, memberi rahmat kita, memberikan belas kasih kepada kita. Allah memberikan ampunannya, membersihkan dosa-dosa kita, mengangkat derajat-derajat kita, sehingga Allah ridho kepada kita dan memasukkan ke dalam surganya Jannatun Naim. Akhirul kalam, kita tutup kajian kita. Subhana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.